إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang mana ibadah itu akan membawa kepada kenikmatan yang luar biasa. Dan di antara nikmat-nikmat itu ialah bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, yang mana ketika kesempatan itu telah lenyap maka yang hadir adalah penyesalan. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Penyesalan adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Penyesalan adalah sesuatu yang sangat menyesakkan. Akan tetapi ketika penyesalan itu masih berada di alam dunia, maka penyesalan itu masih terbilang ringan. Di mana ketika seseorang menyesal di dunia, masih ada titik balik untuk memperbaiki diri, masih ada kesempatan untuk merajut hal-hal yang perlu diperbaiki. Namun berbeda halnya apabila penyesalan itu terjadi di akhirat nanti, yang mana penyesalan tersebut hanya menjadi sesuatu yang sia-sia. Bahkan penyesalan tersebut hanya akan menambah kesakitan dan kesesakan dadanya. Bahkan penyesalan tersebut menjadi salah satu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang zalim. Sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Ingatlah pada hari ketika orang yang zalim menggigit kedua jarinya seraya berkata, "Aduhai, sekiranya dahulu aku mengikuti jalan Rasul." Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Aduhai celakalah, sekiranya aku tidak menjadikan si fulan itu menjadi sahabat karib, menjadi sahabat dekat. Kemudian Allah juga melanjutkan firman-Nya, "Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula." Dan sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan Allah, dari peringatan Rasul ketika peringatan itu datang kepadaku, dan syaitan memang pengkhianat bagi manusia. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Hari kiamat adalah di mana orang-orang mendapatkan balasannya atas apa yang telah diperbuatnya di dunia. Adapun orang-orang yang beramal dengan amal yang baik, maka Allah akan balas dengan balasan yang luar biasa.
penuh dengan kenikmatan, bahkan kenikmatannya kekal abadi selama-lamanya. Dan adapun orang-orang yang beramal buruk, orang-orang yang beramal jelek, maka dia pun akan mendapatkan balasan yang setimpal. Bahkan orang-orang yang mendapatkan teman yang buruk ini juga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan penyesalan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum ajmain. Dalam ayat-ayat tersebut kita ketahui bahwa Al-Qur'an telah memotret orang-orang yang zalim atau orang yang zalim dengan potret ia menggigit jari, pertanda bahwa dia begitu menyesal dengan apa yang telah diperbuatnya di alam dunia. Dan ini adalah bentuk ungkapan Al-Qur'an, yang mana ini adalah kekhususan tersendiri bagi Al-Qur'an. Bahkan di surat yang lain Al-Qur'an memotret dengan begitu bagus keadaan ketika Rasulullah dan para sahabatnya di perang Ahzab. Dan keadaan tersebut memang luar biasa mencekam, yang mana keadaan pada saat itu untuk makan pun sulit, untuk bertemu dengan keluarga pun sulit. Bahkan Allah gambarkan dengan pandangan yang bergetar dan hati yang memuncak sampai ke tenggorokan. Itulah kekhasan Al-Qur'an, bisa memotret dengan sesuatu yang sedikit tapi bisa menggambarkan keadaan seluruhnya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum ajmain. Orang-orang yang menyesal tersebut lebih dalam penyesalannya, di antara penyebab utamanya adalah dua perkara. Dan dua perkara ini ialah yang pertama, bahwa kenikmatan di akhirat itu tidak ada bandingannya, baik dari segi kualitas ataupun dari segi kuantitas. Kemudian penyebab yang kedua ialah bahwa dunia ini adalah bersifat fana, sedangkan akhirat bersifat abadi, kekal selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum ajmain. Maka orang yang zalim pun menyesal dengan penyesalan yang begitu berat sehingga dia berangan-angan. Dan Allah pun memotret dalam Al-Qur'an dengan angan-angan yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bahwa orang yang zalim itu berangan-angan seandainya dia mengikuti jalannya para rasul, karena jalannya para rasul adalah jalan-jalan yang lurus, jalan yang membawa kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Adapun jalannya selain rasul adalah jalan yang terjal, jalan yang gelap, jalan yang membawa kesengsaraan. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum ajmain. Kemudian pengandaian yang kedua adalah seandainya dia tidak berteman dengan si fulan, karena berteman dengan fulan ini mengakibatkan dia diseret ke dalam jurang penyiksaan yang tiada tara, bahkan penyesalan demi penyesalan dia hinggapi. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum ajmain. Dari sini kita mengetahui bahwa betapa peran pentingnya sahabat, karena dari sahabat ini bisa menentukan masa depan kita semua. Dari sahabat ini bisa menentukan keberhasilan seseorang. Dengan sahabat ini kita bisa tahu masa depan kita, karena dengan berteman orang yang salah, maka kita pun akan ikut salah. Dan karena teman yang salah inilah, maka kita juga akan mengikuti kesengsaraan yang bertubi-tubi. Sebagaimana dari asbabun nuzul ini adalah salah seorang musyrik Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth, yang mana dia berteman dengan Ubay bin Khalaf. Dan Uqbah bin Ubay bin Mu'ayth ini
juga berteman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Uqbah bin Abi Mu'ayth ini salah memilih teman dekat, dan dia memilih Ubay bin Khalaf sebagai teman dekatnya, yang akhirnya tadinya beriman kepada Rasul, akhirnya dia murtad dan mengikuti Ubay bin Khalaf, yang mana akhirnya Uqbah bin Ubay bin Mu'ayth ini dibunuh pada saat perang Badar, dan Ubay bin Khalaf dibunuh pada saat perang Uhud, bahkan oleh tangan beliau sendiri. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum ajma'in. Untuk itu betapa pentingnya kita mencari teman, karena dengan teman bisa mengubah pola pikir seseorang, dan ketika pola pikir seseorang itu salah, maka salahlah orientasi hidupnya. Ketika salah orientasi hidupnya, maka salah tujuan hidupnya. Ketika salah tujuan hidupnya, maka kesengsaraan yang akan didapatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat yang kita sebutkan tadi dan pemaparannya, kita bisa menyimpulkan dengan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Dan di dalam sebuah riwayat, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bergantung dengan agama temannya, maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Maka dari sini kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hadis ini, bersabda dengan hadis ini 1400 tahun yang lalu, yang mana ini adalah konsep besar dalam menentukan masa depan seseorang. Ketika salah berteman, salah pula tujuan hidupnya. Ketika salah tujuan hidupnya, maka keberhasilan dan kegagalan yang akan didapatnya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum ajma'in. Bahkan konsep besar ini bukan hanya ada dalam Islam, bahkan ini disadur atau bahkan diambil oleh para psikolog, bahwa ketika seseorang berteman, maka dia akan memiliki pola pikir temannya. Bahkan bukan hanya dari sisi psikologi, bahkan di dalam training bisnis, dalam entrepreneurship juga sama, bahwa ketika seseorang berteman dengan teman yang salah, maka ini akan mempengaruhi keberhasilan di masa yang akan datang. Maka ini catatan penting bagi kita kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita harus perhatikan dengan siapa kita berteman, karena itu akan menentukan jalan hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.